Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sudah datang berkuliah walaupun terlambat sedikit ya karena hujan deras. Baik. Yang belum kenal, saya sastrawan ya di sini sebagai tim pengajar di Pasca Sarjana. Jadi home base saya di Magister Administrasi Kesehatan. Oke, nah perkenalan selanjutnya nanti bisa lihat di LMS. Nah, khusus mata kuliah saya itu kita akan menggunakan LMS. Ya, karena saya tahu kalau hanya pertemuan tatap muka kayaknya agak susah. Ya, apalagi pada tuh jauh ya. Kadang datang, kadang enggak gitu ya. Tapi rajin beliaunya. Ya, jadi semua materi perkuliahan saya, termasuk nanti tugas-tugas ujian semuanya, kuis semuanya ada di namanya LMS ya. Mungkin yang tahun kemarin beberapa sudah pakai ya. Semester 1 kemarin sudah ada di FPA. Ini bagi yang baru. Jadi yang baru di LMS-nya nanti sudah otomatis sudah dimasukkan sama Pak PI itu. Kebetulan Pak PI ini penanggung jawab pustik di sini ya. Jadi sekarang enak, saya nggak perlu kalau ada komplain langsung saja sama beliau ya. Nah, jadi LMS itu bagi yang belum pernah pakai, di situ nanti ada materi-materi perkuliahan, kuis, kemudian ada penugasan. Nah, jadi saran saya dikerjakan lah, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Masalah salah benar itu nomor 2 ya. Penting kerjakan dulu. Oh enggak, aman, sudah sampai. Jadi masalah salah benar itu nomor 2, yang penting kerjakan dulu semampunya. Ya, karena itu otomatis masuk nilainya. Gitu. Jadi kalau kemarin ada yang nilainya tidak masuk setengah mati perbaiki. Gitu. Jadi ternyata hanya gara-gara belum mengerjakan tugas di LMS. Gitu. Oke, jadi kita otomatis dan sifatnya transparan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung di situ hasil belajarnya sendiri. Gitu. Ya. Oke, jadi saya kira yang semester 3 tidak ada masalah karena kemarin sudah pernah pakai. Semester 3 ya? Semester 2 ya. Saya mau cepat-cepat lihat wisuda soalnya, jadi saya bilang semester 3. Oke, baik. Untuk hari ini kita berbicara sedikit mengenai manajemen fasilitas kesehatan ya. Jadi kemarin saya ditugaskan Pak Dr. Menap, kebetulan beliau PJMK-nya. Jadi saya anggota tim ditugaskan untuk membawakan manajemen puskesmas. Catatan ya bagi teman-teman yang sudah pernah di puskesmas, yang kepala puskesmas, yang pokoknya sudah berkarya di puskesmas, ini bisa di skip sebetulnya ya. Jadi karena ini hanya pengantar, tapi juga nanti perlu juga gitu. Tapi bagi yang belum pernah di puskesmas, yang belum tahu apa itu puskesmas, ini menjadi satu hal yang penting ya, krusial. Oke. Tapi nanti sekali lagi karena kita pertemuan tatap mukanya itu susah untuk efisien ya karena masalah waktu dan lain sebagainya. Jadi saya mengatasinya dengan memasukkan materinya di LMS. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa belajar di waktu dan tempat yang memang sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi malam-malam boleh, pagi-pagi boleh, kapanpun gitu. Ya, jadi seperti saya mahasiswa itu konsulnya jam 7 pagi biasanya gitu. Tapi lewat Zoom. Jadi jam 7 sampai 9 itu saya kasih konsul, biasanya ada 2 mahasiswa paling banyak baru ke kampus gitu. Nah, ini juga sama. Bapak Ibu mau belajar lewat Zoom silakan. Lewat LMS ya. Dan nanti beberapa bagian mata kuliah kita juga lewat Zoom ya. Ya, karena sekali lagi sebetulnya saya tuh lebih senang lewat Zoom karena biasanya semua bisa hadir gitu kalau Zoom itu ya. Ya, lebih enak ya. Tapi tergantung kelas lah nanti. Mau pakai Zoom silakan, mau offline silakan. Toh saya ada di sini terus gitu. Ya tidak ada masalah. Oke, jadi untuk sekarang kita bahas tentang pengantar manajemen puskesmas. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin tahu siapa yang kepala puskesmas ini atau bekerja di puskesmas. Oke, nanti bisa konsultasi sama beliau juga ya, karena beliau sudah hafal sebetulnya ini. Baik. Tapi tetap harus kerjakan tugas Bu ya, walaupun kepala puskesmas. Sip. Ups. Ya, karena kita bicara mengenai konsep manajemen puskesmas, maka kita refreshing sedikit dulu mengenai konsep manajemen.
Dan ini saya yakin karena banyak beberapa mata kuliah ini, banyak dari mata kuliah ini yang sebetulnya juga membahas tentang manajemen itu. Jadi ada overlapping yang sangat banyak di situ ya. Jadi ini saya hanya membahas sedikit saja, mengingatkan saja bagi yang sudah lupa. Bagi yang tidak lupa ya mudah-mudahan lupa, jadi sekarang saya ingat lagi gitu. Ya. Jadi itu sebetulnya sederhana saja. Di konsep manajemen itu selama ada proses planning, ya, kemudian ada pengorganisasiannya, kemudian ada actuating dan ada controlling, maka itu sudah menjadi bagian dari proses manajemen. Oke. Makanya orang mendefinisikan manajemen banyak dan banyak sekali ahli manajemen di situ yang bikin definisi sendiri-sendiri. Ya, kita tidak perlu bingung, tidak perlu risau. Pokoknya ada unsur-unsur yang POAK ini, disingkatnya POAK ya biar mudah diingat, itu sudah manajemen. Ya, mungkin salah satu yang paling banyak dikutip itu adalah yang George Terry ya. Kalau yang pernah belajar manajemen ini yang paling sering dikutip. Kira-kira seperti inilah manajemen ya. Ini pakai bahasa baku jadi silakan saja. Bahasanya Bu Desi ini ya. Oke. Jadi intinya kita menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan ya. Ya itu intinya. Karena hanya teori saya skip saja, tidak terlalu susah untuk dipahami. Oh, salah mouse ternyata. Iya. Oke, di sini kita bicara tentang manajemen puskesmas ya. Jadi kalau dilihat sama juga definisi di puskesmas diambil dari definisi manajemen secara umum. Di rangkaian kegiatan yang secara sistematik ya, ada kegiatan perencanaannya, ya kemudian ada pengorganisasian, pelaksanaan, controlling, karena ada satu target output yang sudah ditentukan ya. Oke. Tetapi di puskesmas itu banyak model manajemennya Bapak Ibu. Jadi banyak, kadang-kadang satu kabupaten beda, bahkan antar puskesmas juga beda-beda model manajemennya. Tapi biasanya satu kabupaten sama modelnya. Ya, jadi ini ada beberapa model-model manajemen yang diterapkan di puskesmas ya. Mirip-mirip semuanya. Ya, cuma nanti hanya rasanya saja yang berbeda ya. Rasa, selera berbeda, tapi intinya sama. Ada model PIE ya. Itu planning, implementation, and evaluation. Kemudian ada POAK tadi yang sama dengan konsep awal. Kemudian ada P1, P2, P3. Nah ini yang paling banyak digunakan ya. Kalau saya lihat di Lombok ini kayaknya P1, P2, P3 ini yang paling banyak digunakan ya. Apa itu P1, P2, P3 ya? P1 itu yang P pertama perencanaan. Jadi unik, P-nya nomor 1 ya cuma 1 perencanaan. Kemudian ada penggerakan dan pelaksanaan ya. P2. Ya penggerakan dan pelaksanaan itu sebetulnya organizing dan actuating ya. Kemudian ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian yang P3. Nah di puskesmas ini nanti ada membentuk siklus tahunan yang selalu berulang ya setiap tahun. Ya selalu berulang. Nah ada juga model manajemen lain yang dikembangkan di beberapa tempat. Silakan Ibu di depan Bu sebagai hukuman bagi yang tepat waktu. Ya biar jelas saja karena tidak pakai mikrofon. Ya ada juga model ARIF ya. ARIF, analisis, rumusan, rencana implementasi dan forum komunikasi. Ada juga ARIME, mirip dengan ARIF, cuman ujungnya diganti menjadi evaluasi. Itu saja. Oke, jadi ini sedikit secara sepintas model-model manajemen yang banyak digunakan di puskesmas. Oke, jadi ada siklus namanya PDCA ya, PDCA. Ya. Iya. Jadi ya kalau yang sudah di puskesmas pasti ya sekitar itulah. Nah, makanya ringan ini mata kuliah ini, enak kita karena sudah dialami langsung ya di puskesmas. Sehingga di puskesmas itu biasanya ada tim manajemen ya. Ya, tim manajemen mutu, tim mutu macam-macam lah sebutnya. Tapi sudah ada tim yang memang khusus untuk melihat proses manajemen di puskesmas itu ya. Oke, karena apa? Karena pada akhirnya kita akan berbicara mengenai mutu pelayanan. Ya. Nah ini nanti kalau sudah mutu pelayanan sangat banyak sekali yang akan bisa kita bahas ya. Pertama untuk mutu pelayanan silakan. Mutu pelayanan itu sendiri ada dua ya. Ada ukuran yang objektif, ada yang subjektif. Nah ini kadang-kadang sering dicampur adukkan ya. Ya. Kadang-kadang juga sering dipertentangkan. Nah
Yang subjektif, nah ini ya yang objektif dulu ya, objektif dulu yang lebih mudah. Yang objektif ini mudah karena ada angka-angkanya ada. Target kita itu adalah ukuran-ukuran objektif pelayanan ya. Kemudian ada SOP-nya, ada semua itu sudah baku lah kalau di puskesmas itu. Ya target pelayanannya sudah ada, hasil capaian layanannya juga sudah ditentukan. Ya. Sehingga nanti kalau sudah mencapai angka itu berarti kita anggap pasiennya sudah pelayanan sudah bagus ya, pelayanan sudah bermutu. Ya dapatlah akreditasi paripurna misalnya kan. Ya. Nah, tetapi di luar itu ada juga ukuran subjektif. Nah ini ukuran subjektif ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Karena ya namanya subjektif. Ya. Karena ukuran itu dilihat dari kacamata penerima layanan. Dari pasien, keluarga pasien, ya bahkan dari kacamata petugas kesehatan sendiri. Petugas yang bekerja di situ. Jadi sangat subjektif sifatnya. Maka di situ kita kemudian tahu kenal istilah kepuasan pasien, ya. Kemudian kepuasan petugas dan lain sebagainya. Dan ini yang sering dijadikan ukuran-ukuran untuk pelayanan, ya, target pelayanan. Jadi sekedar informasi, pada saat ini ada saya bimbing satu mahasiswa yang sedang menyusun instrumen untuk mengukur kepuasan pasien di puskesmas, khusus di puskesmas. Ya, karena apa? Karena yang ukuran yang ada selama ini tidak spesifik ya. Jadi yang ada itu yang dipakai itu ada yang Menpan RB punya, kemudian ada satu lagi tapi tidak spesifik. Karena yang Menpan RB itu ukurannya adalah untuk pelayanan publik. Ya, sedangkan kita memang pelayanan publik juga, tetapi sangat berbeda. Jadi pelayanan kesehatan itu memang dia pelayanan publik, tetapi dia berbeda dengan pelayanan publik yang lain. Tidak sama dengan pada saat kita membuat KTP, ya. Tidak sama dengan pada saat kita mengurus surat-surat mau bikin sertifikat tanah dan lain sebagainya. Ya, namanya pelayanan kesehatan. Semua yang terkait dengan kesehatan itu sifatnya unik. Bahkan hukum ekonomi di kesehatan itu tidak berlaku, Bapak Ibu. Ya, kita punya ekonomi kesehatan, ada cabang ilmunya sendiri, namanya ekonomi kesehatan. Tidak berlaku hukum ekonomi secara umum. Ya, ya sebagai contoh, kalau di hukum ekonomi secara umum itu dikatakan kalau harga kita turunkan, ya maka akan banyak yang beli. Dengan kalau kita balik semakin tinggi permintaan, maka harganya semakin naik. Ya, atau kalau kita misalnya turunkan harga, maka semakin banyak yang beli, ya kan? Sekarang Bapak yang punya toko ya, Desi punya toko misalnya, kasih diskon di situ. Ya misalnya mau jual barang elektronik misalnya, diskon 70%. Nah itu orang lewat yang tidak niat beli itu bisa beli kan? Ya minyak goreng diskon sekian persen, waduh, walaupun minyak goreng di rumah masih banyak, pasti beli kan? Beli, betul, iya, ya. Coba sekarang kalau kalau di bidang kesehatan, kalau saya dokter, saya pasang pelang, biaya amputasi kaki gratis. Ayo, siapa yang amputasi? Mumpung gratis. Ya kan? Ya, biaya operasi jantung 50%. Ayo, mumpung 50%. Operasi dulu lah. Nggak ada kan? Nah, itu bedanya. Ya. Itu bedanya di kesehatan, makanya ada namanya ilmu ekonomi kesehatan. Itu berbeda karena itu sifatnya pelayanan orang dan sifatnya nyawa ya, kebanyakan berkaitan dengan nyawa. Jadi beda sedikit manajemennya dengan yang di Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya. Sehingga ukuran-ukuran yang digunakan juga berbeda. Ya. Makanya ada di bidang ekonomi atau di pelayanan publik lainnya ada namanya balance scorecard ya. Nanti mungkin akan belajar ya. Sudah belajar belum? Nah, balance scorecard BSC. Ya itu salah satu yang digunakan untuk mengevaluasi pelayanan. Nah kemudian beberapa mahasiswa mencoba mengaplikasikan itu di bidang kesehatan, walaupun bisa kalau dipaksakan, tapi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan BSC, karena memang sangat khas pelayanan kesehatan. Ya nanti kita lihat karena di pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas itu nanti ada pihak-pihak itu, ada beberapa pihak, 3 pihak yang terkait satu dengan yang lain harus bisa sinkron itu. Ya nanti ada skemanya.
yang ukuran subjektivitas. Jadi ada kepuasan, ada istilahnya persepsi yang dimasukkan. Sehingga tidak peduli walaupun Bapak Ibu melayani menggunakan SOP sesuai standar yang menurut Bapak sudah sangat memenuhi persyaratan, kalau pasiennya tidak senang, kalau pasiennya tidak suka, maka nilainya berkurang. Ya. Nah, di dunia kedokteran, keperawatan, itu kan di beberapa tahun terakhir itu berkembang namanya yang person centered gitu ya. Kalau di dunia kampus student centered. Ya, patient centered ya. Jadi itu betul-betul kalau zaman dulu itu biasanya mana yang terbaik menurut dokter, mana yang terbaik menurut perawat, itu bisa langsung dilakukan. Ya, tapi sekarang dengan adanya person center itu, di situ berarti dia harus mempertimbangkan pendapat, perasaan, dan situasi dari pasien yang dilayani, gitu ya. Termasuk keyakinan beragamanya, bagaimana yang budayanya, itu semua kita masukkan, ya. Termasuk dalam hal pengambilan keputusan, bahkan di saat gawat darurat sekalipun, gitu. Ya, ada namanya shared decision maker. Jadi shared decision making, berbagi masalah pengambilan keputusan secara bersama-sama. Ada. Nah, ini yang perkembangan teknologi dalam pelayanan kesehatan itu sudah seperti itu. Nah, sama seperti ini, kalau kita melayani puskesmas berarti kita juga ikut memperhatikan apa yang terjadi atau situasi, kondisi bisa kita katakan psikologis, semua situasi pasien dan keluarga pasien itu harus diperhitungkan. Kita tidak cukup memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP. Tidak cukup kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan SK, ya, yang sesuai dengan perintah. Kita tetap harus ada improvisasi dengan memperhatikan apa-apa yang menjadi kebutuhan keluarga pasien dan pasien itu. Nah, di situ banyak penelitian-penelitian yang akan bisa diteliti nanti ya, terutama untuk tesis magister itu banyak sekali. Ya, jadi akan lebih menarik kalau kita justru melihat yang ukuran subjektifnya gitu. Karena kalau ukuran objektif itu mudah sekali, bisa kita tebak. Nah, ini saya kasih rahasia. Jadi kalau mau pilih tema tesis nanti coba lihat. Kalau misalnya mau ngambil manajemen kesehatan ya, itu bisa melihat yang terkait dengan ukuran subjektif. Itu lebih mudah kita lebih menarik untuk kita mengetahui. Karena setiap orang unik, setiap puskesmas unik, setiap budaya unik. Jadi mungkin sesuatu yang biasa di tempat yang satu menjadi tidak biasa di tempat yang lain, ya kan? Ya, betul. Termasuk juga pelayanan kedokteran itu. Jadi ada satu anehnya ya, kalau yang saya tahu di Lombok Tengah terutama, itu dulu ada satu dokter, tidak usah kita sebut, itu sangat ramai pasiennya, ya. Ya ternyata beliau itu lebih memainkan yang subjektif ini ya, lebih menguasai psikologis dari pasiennya dan budaya pasien itu ketimbang masalah medisnya gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang datang ke sana itu dimarah sama dokternya, dimarah. Nah, ternyata Pak, justru karena dia dimarah itulah dia menjadi sembuh menurut dia. Karena apa? Karena dimarah berarti diperhatikan. Ya. Itu kan berbeda dengan teori kita kan, harus senyum, harus ramah. Ini malah dipukul-pukul pasien. Tapi itu yang berkesan bagi pasien. Dia balik lagi gara-gara itu. Oh, dia perhatian itu kan. Nah, itu karena satu budaya tertentu yang sedikit berbeda. Tapi ini pinternya oknum dokter itu pinter dia, jadi menguasai ilmu itu dikuasai sehingga ya bermanfaat lah buat dia kan, gitu. Karena tidak semua orang senang dilayani formal itu kan, ya. Jadi itu kalau kita belajar hubungan etika misalnya, itu kan biasanya kita diajarkan, oh kita harus melayani dengan baik, senyum, ramah. Oh iya. Itu memang teori umum, tapi di dalam kondisi khusus itu bisa saja terbalik. Itulah uniknya ilmu ya pelayanan kondisi faktual di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke. Oh, iya. Iya. Gimana?
sebaliknya penjelasannya biasanya kalau sudah pertanyaan positif jawabannya pun cenderung positif gitu. Ya. Kenapa kita tidak coba buat gitu kalau pribadi survei kepuasan contoh itu yang pertama. Yang kedua, dulu kami di rumah sakit dulu saat masih sakit ya, jadi susah kami menilai pasien jiwa. Pasien jiwa. Oh, Iyalah. Pasien jiwa butuh dia untuk Ya. tahu kepuasan kami. Iya. Baik. Ya, pertanyaannya bagus. Itu kritis pertanyaannya, bagus ya. Kebetulan seperti yang saya ceritakan tadi, saya sedang proses membimbing, sebentar lagi mau ujian hasil ya, tentang survei kepuasan. Kenapa kita survei ketidakpuasan? Nah ini saya kasih tahu, ini ilmunya ya. Jadi pembuatan item survei, ya item-item pertanyaan dalam suatu survei itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Ya, nanti mungkin kalau sudah ada jamnya akan belajar kuliah tentang pembuatan item survei ya, atau item kuesioner. Nah, di situ di item pertanyaan itu ada namanya pertanyaan positif, ada netral, ada negatif. Ya. Nah, iya, jadi jangan salah, ada juga pertanyaan yang sifatnya negatif. Ya. Nah, jadi yang negatif itu dia menanyakan sesuatu yang mungkin kalau tadi Bapak itu bilang survei ketidakpuasan. Jadi pertanyaan itu negatif dulu. Tidak semuanya positif. Jadi biasanya diselang-seling. Satu positif, dua positif, tiganya pasti negatif. Atau satu positif, ya duanya akan menjadi negatif. Itu yang bagus model pertanyaannya. Ya, jadi kita hanya menanyakan apakah sesuatu ini baik, apakah puas itu. Ya. Kita bisa juga mengatakan apakah Anda tidak puas dengan pelayanan ini. Ya. Bisa juga. Atau misalnya fasilitas di puskesmas ini sangat bersih. Itu yang positif. Kita bisa balik pertanyaannya. Misalnya kita mau tanya apakah setuju, tidak setuju, ragu-ragu gitu ya. Apakah sesuai, tidak sesuai. Nah. Fasilitas pelayanan di puskesmas ini sangat kotor atau kotor. Gitu. Itu bisa. Jadi kita bisa menggunakan pertanyaan pertama, fasilitas kesehatan di pelayanan puskesmas ini baik. Atau kita bisa menggunakan fasilitas pelayanannya tidak baik atau kotor. Nanti jawabannya kan setuju, tidak setuju, ragu-ragu, ataupun sangat sesuai. Gitu. Tinggal skornya aja yang dibolak-balik nanti. Itu namanya pertanyaan negatif. Jadi kita tidak perlu survei ketidakpuasan. Ya survei kepuasan itu sebenarnya survei ketidakpuasan juga gitu. Iya kan? Karena begitu kita tahu berapa yang puas, kita tahu berapa yang tidak puas. Iya kan? Sudah jelas kan, kalau yang puas sekian, tidak puas sekian, ya tidak perlu lagi kita buat survei. Jadi bisa kita bilang survei kepuasan, bisa juga kita bilang survei ketidakpuasan. Jadi ibarat dua mata uang lah, dibolak-balik, sama saja. Ya tidak ada perbedaannya. Oke, jadi itu nanti di mata kuliah metode penelitian biasanya ada, dan ini kita menyusun kuesioner. Ya, instrumen penelitian itu penting. Oh, sila. Ya. Baik. Baik. Ya. Oke, jadi mengenai model. Jadi sekali lagi kita jangan dibingungkan oleh nama-nama model tadi ya. Tetap konsepnya itu tadi, yang POAK gitu. Itu semua ada, cuman diberi sedikit warna, sedikit rasa gitu. Intinya sama. Jadi hanya masalah style saja. Kemudian yang kedua, kalau Pak lihat ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019, Pak. 2019 itu tentang manajemen puskesmas. Nah, itu sudah ada dibakukan ya. Ya, jadi sebetulnya tapi harus dibedakan antara SOP pelayanan klinik dengan manajemennya. Mungkin tadi dicampurkan karena memang kita melayani yaitu SOP kliniknya. Sama semua. Tapi kalau rasa
manajerial itu tergantung situasi kondisi daerah masing-masing. Biasanya satu kabupaten sama, biasanya satu kabupaten itu sama. Ya tapi boleh saja kalau misalnya yang kepala puskesmasnya mungkin sudah MKes gitu ya, sudah kreatif gitu ya. Iya, udah lulusan admin kes bagu misalnya, bisa saja bikin bikin kreativitas yang lain, kreasinya banyak ya. Ini mungkin gampang, nggak perlu dibahas ya. Jadi ada ada penyusunan rencana ya secara rutin ya. Kalau di puskesmas ini bagi yang belum tahu ya. Jadi puskesmas itu nanti akan kita dalami di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada perencanaan tahunan ya, ada juga perencanaan 5 tahunan ya. Jadi ada bahkan kalau ada lagi seperti tadi kepala puskesmas lebih kreatif, dia mungkin perencanaan mungkin setiap 2 tahun atau 3 tahun. Tapi yang pasti ada perencanaan itu ada ya. Ya entah itu sifatnya tahunan ataupun 5 tahunan ya. Nah pertanyaan saya, kita ini kan rencana di puskesmas itu biasanya yang dilakukan adalah yang dibuat pada bulan Desember, kemudian Januari mulai dikerjakan kan. Itu pun kalau uangnya cepat turun kan. Kadang-kadang kalau dulu zaman saya di dinas itu sampai bulan Juni itu masih nganggur kita Pak. Ya kan, sampai Juni itu masih nganggur. Tiba-tiba Juli udah ditagih-tagih, harus ada realisasi gitu. Nah, oke lah sekarang sudah ada perbaikan mungkin ya, mungkin dari Januari sudah mulai dikerjakan. Nah itu yang dikerjakan adalah hasil rencana tahun sebelumnya, 1 tahunan. Ya. Nah kenapa kita perlu buat rencana 5 tahun? Apakah tidak cukup dengan kita membuat rencana setiap bulan Desember, November, Desember, kemudian Januari kita mini lock, kita musrenbang, kita sudah tetapkan itu. Kenapa? Ya silakan. Oke, silakan Pak Haji. Ya. Ya. Oke. Jadi masih judulnya masih visi misi ya. Jadi penerapan visi misi karena pilihan bupati 5 tahun sekali gitu ya. Tapi kita nyusun rencana 5 tahun itu kan bukan setiap pergantian bupati ya. Setiap pergantian bupati. Jadi kalau 3 tahun lagi bupatinya ganti, bisa berbeda lagi. Jadi bukan 5 tahunan lagi ya, rencana 3 tahun. Oke. Ya. Berapa pencapaiannya gitu. Baik. Baik. Sekarang saya tanya teman-teman yang di puskesmas, Bapak Ibu kepala puskesmas atau yang di puskesmas, ada nggak yang sudah direncanakan 5 tahun yang lalu sekarang sudah tercapai? Atau gampangnya apakah memang berkesinambungan? Apakah sesuai dengan yang dihajatkan? Atau jangan-jangan ada perubahan di tengah jalan? Ya. Oke. Hilang. Oke. Itu yang ingin saya tekankan. Jadi realita kita tetap seperti itu ya. Nah, jadi kita itu pinter-pinternya adalah untuk menyesuaikan
kebutuhan kita saat itu dengan eh, sistem pelayanan kita. Oke, jadi memang sekali lagi bahwa seninya ilmu manajemen itu karena itu ada perubahan. Jadi kita itu ada namanya dinamika di lingkungan kita itu berubah, setiap saat itu berubah. Ya sekalipun kita sekarang menyusun rencana 5 tahunan, mungkin usianya hanya 2 tahun itu rencana, bahkan mungkin kurang ya, berubah langsung. Itu tadi dikatakan kalau pergantian bupati langsung kita buat yang baru. Ya, tetapi kita tetap perlu menggunakan membuat 5 tahunan itu. Ya, karena kita membutuhkan arah yang jelas ya, betul. Jadi arah yang jelas yang disesuaikan dengan visi misi tadi kepala daerah, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan di tempat kerja setempat ya. Karena apa? Puskesmas ini sekali lagi unik ya Bapak Ibu yang belum tahu puskesmas, karena dia itu bukan hanya bertanggung jawab ke bupati, semua itu, bahkan sampai pusat. Kepala kapus ya, kepala pusing. Oh iya Pak, masuk akal juga. Baik. Iya. Berarti sudah mantan pusing ya? Udah nggak pusing lagi. Iya Pak, karena bukan hanya target dari Pemda, ada juga target dari nasional, ada ya. Kemudian ada masalah politisnya, ada masalah ekonomi, Bapeda dan lain sebagainya. Jadi unik, disitulah nanti kita lihat di sini ya. Nah ini tadi kondisi dinamis yang mengharuskan kita melakukan perubahan-perubahan ya, perencanaan dan perubahan, karena ada perubahan-perubahan ya. Ya, sebelum Sustainable Development Goals dulu ada namanya apa? Visi Indonesia Sehat ya, visi ya 2010 dulu ya. Menurut Bapak Ibu tercapai enggak itu visi? Jauh kan? Itu contohnya ya, karena ada perubahan-perubahan. Oke, sekarang ada lagi namanya Sustainable Development Goals. Oke. Perubahan dinamika itu juga terlihat dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau dulu puskesmas itu diatur dengan peraturan Permenkes nomor 75 tahun 2014. Ya. Kemudian sekarang diganti lagi, diperbarui dengan Permenkes 43 nomor 2019 tentang puskesmas. Manajemen puskesmas sendiri nanti ada Permenkesnya sendiri nomor 44 ya. 2016 ya. Oke. Tahun 2019. 2016 itu yang diganti. Oh, yang duluan 2016 ya. Oke. Jadi ada perubahan-perubahan untuk mengakomodir ya perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita. Oke, ini sedikit milestone ya, untuk merefresh ingatan kita mengenai manajemen puskesmas, kapan mulai diterapkan gitu ya. Ya karena sebetulnya tidak terlalu lama sih manajemen puskesmas itu mulai diterapkan di puskesmas itu ditandai dengan adanya paket Lokakarya Mini ya, mini lok lah. Mini lok itu Lokmin ya, Lokakarya Mini sekarang. Diputar balik. Ya, bahasa Indonesia. Oke. Di Lokakarya Mini Lokakarya. Oke lah. Maksudnya itulah pokoknya ya. Itu tahun 1982 awalnya ya. Baru diperbarui semakin banyak ke belakang ya. Sampai kemudian dari 1993 itu mulai dikenalkan konsep pemantauan wilayah setempat, PWS ya. Jadi ada PWS KIA, PWS Gizi, apalagi PWS P2M gitu. Jadi masing-masing program itu ada PWS-nya, pemantauan wilayah setempat. Nah, di sini dia sudah mulai untuk mengikuti pola-pola studi epidemiologi ya. Jadi sudah mulai mempelajari tentang masyarakat ya. Oke. Ini yang tadi milestone-nya. Oke, saya percepat karena disuruh cepat-cepat sama Pak Dr. Sulaiman mengisi katanya. Nah, ini sedikit kita perlu diskusikan ya. Di Permenkes sebelumnya 75 itu ada sedikit perubahan definisi puskesmas. Ya.
ada sedikit perubahan definisi puskesmas karena sebelumnya di situ adalah mengatakan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, kalau Bapak buka di Permenkes yang baru, Permenkes yang sama tapi lebih update, itu dihilangkan. Ya, dihilangkan. Kemudian di sini ada fasilitas pelayanan biru yang ditambahkan. Ini salah satu perubahan dari 75 ke 43. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa demikian? Kenapa ini dirubah? Kenapa dihilangkan? Kenapa nggak dipertahankan saja? Karena tidak tercapai. Ya. Kenapa tidak tercapai? Hah? Perubahan paradigma. Salah satunya, ya. Ya, tapi tadi benar ya yang sampaikan Pak Haji. Targetnya tidak tercapai. Dan itu memang benar. Cuma sekarang kenapa tidak tercapai? Ya. Oh, itu yang tadi, yang tadi kan. Ah. Ya. Ya betul. Ya. Kalau ending sih tidak ada dikerjakan Pak di puskesmas nih. Ya. Oh, ganti digital. Ya, yang oke. Ya, baik. Oke. Ya, silakan. Sedikit. Berarti ya, ya. Itu betul. Itu betul. Ya. Cuman di sini ini sebetulnya yang ingin saya garis bawahi tadi, ini memang target tidak tercapai. Ya. Karena apa? Karena targetnya tidak jelas. Umum. Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan setinggi-tingginya itu? Tidak terbatas. Ya. Jadi jelas targetnya tidak jelas, apa yang mau dicapai itu tidak tahu kita. Jadi kita hanya tahunya setelahnya setinggi-tingginya, yang bagaimana yang kita maksud? Ya yang setinggi-tingginya. Jadi tidak tercapai sehingga tidak terukur. Tidak terukur. Nah, dari sisi kacamata manajemen, kalau sudah tidak terukur, tidak jelas ya, buat apa kita pasang target? Untuk apa kita membuat target yang tidak mungkin kita capai? Ya kan? Masa ya kita bikin target yang sudah pasti tidak kita capai? Tidak mungkin kan? Oke. Nah, oleh karena itu kemudian direvisi. Ya, dihilangkan. Ya, jadi ini salah satu contoh perubahan dari 75 ke 43. Oke. Jadi ini bagus dari sisi kacamata manajemen, ini memang pas sekali gitu. Ya, karena kita harus punya perencanaan. Termasuk target itu adalah rencana kita ya. Rencana pencapaian. Kalau sudah tidak bisa dicapai, ya gak usah dibikin targetnya gitu. Disesuaikan lah gitu. Oh iya. Iya. Ya, betul. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, di kelas ini, di kelas dimanapun tidak tabu, politik itu tidak masalah. Kita bisa bicara bebas karena memang itu realita. Ya, tidak ada satupun urusan yang bebas dari politik, termasuk urusan pelayanan kesehatan, termasuk manajemen kesehatan. Jadi itu realita. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita memang boleh. Ya. Dan nanti ada slide-nya kok. Oke. Saya kira tidak, ini teori saja. Nanti bisa dibaca di slide saya ya.
Tadi. Inilah yang Bapak bicarakan tadi itu, Pak. Jadi kita harus jernih melihatnya bahwa sistem pelayanan termasuk yang di puskesmas itu tidak terlepas dari aspek-aspek ataupun entitas-entitas yang saling terkait satu dengan yang lain, ya. Jadi ada internalnya, ada eksternalnya, dan ada pemilik. Dalam konsep puskesmas, siapa pemiliknya? Pemda. Ya. Siapa konsumen eksternalnya? Masyarakat, ya, masyarakat. Siapa konsumen internalnya? Pegawai dan pelayanan kesehatan yang lainnya, ya. Bisa jadi nanti rumah sakit menjadi konsumen internal ini, ya. Oke. Nanti BPJS kita itu di sistem pembiayaan, kita bicarakan BPJS di sistem pembiayaan. Oke, jadi ini tiga entitas ini memang harus dijaga, ya. Memang idealnya seperti inilah gambarannya, harus bulat sebetulnya, ya, sama tiga-tiganya. Tapi dalam kenyataan itu nggak akan bulat begini, mungkin agak menceng sedikit ke pemilik, ya, mungkin menceng sedikit ke internal, ya, mungkin juga ke eksternal. Nah, disitulah kita melihat kualitas manajemen dari pelayanan puskesmas itu. Bagaimana dia bisa menyesuaikan ketiga entitas ini secara balance, gitu, ya. Karena kalau nggak balance, misalnya terlalu banyak ke Pemda misalnya, itu nanti bisa daya geraknya juga, ya, jadi mungkin, ya. Sebagai contoh kemarin di beberapa kelas sebelumnya kita diskusikan masalah target PAD dari puskesmas, ya, PLUD. Ditargetkan Pak ya di puskesmas. Targetkan kan? Target PAD dari puskesmas. Tercapai, Pak. Tercapai targetnya. Tercapai. Ya, oke, artinya tercapai atau enggak? Tercapai. Kalau Hmm. Hmm. Ya. Kalau misalnya target itu tercapai, Pak, apa yang Bapak ucapkan? Alhamdulillah atau astagfirullah? Ya, di sini ya, di sini kita bisa bebas lah berdiskusi masalah ini. Karena memang di sini kita belajar manajemen sekaligus kita belajar tentang pelayanan, ya, pelayanan. Dan ingat sebetulnya kesehatan itu adalah salah satu fungsi sosial juga. Jadi walaupun namanya BLUD, itu dia masih ada fungsi sosialnya, gitu. Non profit, ya. Walaupun agak sedikit bergeser definisinya, Pak, sekarang masalah profit itu. Karena BLUD itu katanya sudah semi profit, gitu. Ya. Jadi itu mestinya. Sehingga kita menargetkan PAD dari puskesmas terutama, ya, kita bicara puskesmas itu agak sedikit, ya, bisa dikatakan kurang pas itu, ya. Ya, karena sama juga itu bertentangan dengan fungsi puskesmas itu sendiri, Pak. Paradigma sehat sekarang, ya kan? Paradigma sehat, menjaga orang sehat tetap sehat. Artinya apa? Tidak perlu ke puskesmas, ya kan? Ada upaya preventif, ada promotif. Itu semua maksudnya supaya mengurangi kunjungan ke puskesmas itu, supaya orang bisa sehat lah dengan sendirinya. Justru itu gagal, ya. Nah, betul, Pak. Itu Bapak betul mewakili, iya. Itu yang saya mau katakan. Jadi kita lihat dari sisi politisnya, dari sisi ekonomis maupun dari sisi fungsi sosial puskesmas. Ya, tentu kalau dari sisi promosi kesehatan itu kegagalan besar. Gagal, Pak. Itu, Pak, di situ dia. Yang ini yang kita bicarakan. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Sebentar, ya. Iya. Terus, Pak. Sekarang ini kita target target. Kalau penyakit targetnya salah. Kalau mencapai target gagal. Oke. Promosinya.
Bentar, Pak. Tidak target gagal. Itu dia yang jadi masalah ternyata katanya dari satu. Intinya memaksimalkan pelayanan. Kalau memang betul-betul juga bekerja itu ada minimal. Kadang-kadang tidak ada begitu bahwa ternyata ada bersembunyi kayak lebih buruk. Ada semua normal. Ada turun. Ada. Mungkin Ya, baik. Ya. Jadi memang itulah fungsi kita sebagai manajer itu ya. Bagaimana kita menjaga balance dari beberapa kepentingan itu supaya tetap bisa berjalan lah. Walaupun tidak sangat harmonis ya minimal jangan sampai terlalu rusak lah gitu kan. Jadi dan itu tidak ada salah benar Pak Haji. Jadi nggak ada salah benar. Karena itu semua tergantung kepentingan, tergantung situasi pada saat itu. Jadi kalau ditanya apakah kita menargetkan PAD dari puskesmas itu salah atau benar? Dari kacamata mana dulu gitu kan? Dari kacamata mana dulu? Gitu. Nanti orang bisa berargumen loh, untuk pelayanan itu butuh uang juga gitu kan? Itu nggak gratis, kayak kan harus membayar pegawai, harus membeli obat dan lain sebagainya. Itu benar lah. Ya, tapi kalau kita berargumentasi dari fungsi sosial, ya memang tidak gratis, itu kewajiban negara. Itulah kenapa ada pajak gitu kan? Itulah hadirnya negara. Jadi selalu ada argumentasi seperti itu. Jadi kalau kita debat tidak akan selesai. Gitu. Ya. Ya, sehingga yang perlu kita pahami bahwa kita sebagai manajer itu kita tahu bahwa di mana kita menempatkan diri itu di posisi. Mungkin nanti pada itu dengan saya berbeda ya, walaupun sama-sama MKes misalnya beda, nggak masalah. Karena itu memang sesuai dengan analisis masing-masing gitu. Ya, jadi bukan masalah salah benarnya ya, tapi mungkin masalah bagi kita saja ya. Kadang-kadang ada bermain nurani juga di situ sudut pandangnya. Ya, karena kadang-kadang juga kita ada konflik kepentingan juga ya. Oke, jadi dari paradigma sehat sudah disebut tadi ya. Sudah, Mas. Oke, iya. Ini saya kira tidak terlalu susah nanti. Kalau ini bisa dibaca saja nanti ya. Nanti kalau memang ada bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Kebetulan saya ada tamu di bawah, jadi ada dosen perguruan tinggi lain. Ya. Oke, jadi nanti ini bisa dibaca lagi. Nah, sedikit saja bagi yang belum tahu, puskesmas itu ada kriterianya ya, ada pembagiannya ya. Tapi saya kira pasti sudah tahu lah itu. Ya, 100 wilayah ada berdasarkan layanan ya, rawat inap, non rawat inap, terus lokasinya di mana itu. Ini berbeda-beda, jadi tidak semua puskesmas itu sama. Tidak semua puskesmas sama. Ya. Tetapi konsep manajemennya pasti sama lah. Oke, ini ada karakteristik-karakteristiknya. Baik, jadi sekali lagi, kalau yang sudah di puskesmas tentu sudah hafal betul ini ya. Tapi kalau yang belum ini, memang sebetulnya puskesmas itu disebut pelayanan tingkat pertama ya, tingkat dasar itu. Ya makanya tadi ada pertanyaan, tidak perlu ke puskesmas langsung ke dokter spesialis gitu kan? Nah, siapa tadi? Jadi itu memang itu realita kita. Ya tapi kalau saya share sedikit, kalau pengalaman saya di Australia itu memang nggak boleh. Jadi ada namanya GP. Ya, GP itu kayak kita dokter umum ya, General Practitioner. Semua penyakit kita kecuali yang gawat darurat itu harus melalui GP dulu. GP lah nanti yang akan memutuskan apakah selesai di dia ya atau dirujuk ke tempat lain. Gitu. Kalau di sana puskesmasnya bukan untuk seperti kita, Pak. Di sana hanya untuk promosi saja. Ya, jadi kita berbeda sedikit, sistem kesehatannya berbeda. Jadi kalau di Australia kita batuk, pilek itu ke GP dulu gitu. Ke GP nanti kalau misalnya parah itu baru dia rujuk kemana ya. Kalau kita kan enggak sekarang. Kadang-kadang ke rumah sakit dulu baru minta rujukan balik ke puskesmas itu. Tergantung selera. Kadang-kadang nggak mau puskesmas langsung dokter spesialis. Kalau di sana dokter spesialis tidak mau terima, tidak akan terima dia. Dia itu hanya menerima pasien yang dirujuk oleh GP. Jadi dia tidak akan
langsung melayani. Gitu. Iya. Kalau kita kan sayang ini, Eman sudah datang gitu. Ayo, ayo, ayo. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya, kemudian itu nanti BPJS topiknya sendiri Pak. Itu termasuk pembiayaan kesehatan dan sangat menarik. Kita lihat itu. Ya. Oke apa? Out of pocket namanya ya, out of pocket payment. Tapi ya sekali lagi tergantung selera. Kebetulan beliau dompetnya tebel jadi gampang gitu kan. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu karena saya percepat dulu untuk kuliah kali ini. Nanti mau dilanjutkan dengan Pak Dr. Sulaiman. Iya, iya. Uh, oh iya, ini sudah ada di LMS, Pak. Kebetulan, ya, kebetulan menurut Pak PI, hari ini belum bisa ya Pak PI? Belum bisa. Senin baru bisa. Sama saya minta tolong Pak PI, kelas Sumbawa juga dibuatkan. Ada beberapa orang yang baru sana, dia belum punya NIM. Ya, ya, tapi dia meminta dibuatkan ini. Nanti NIM-nya dikeluarkan dulu terus kasih akun LMS gitu. Oke. Iya. Menarik ya. Ini memang karena ini ilmunya Bapak semua gitu. Saya nanti belajar dari Bapak-bapak Ibu. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk hari ini kita cukupkan. Ini karena saya lihat yang lain-lain hanya teori saja, bisa dibaca gitu. Siap. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Kalau mau break sholat silakan. Habis ini Pak Dr. Sulaiman mau mengisi gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.